Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Ria Yuniari, guru pengampu mapel ekonomi di SMA Negeri 1 Bangilan Tuban, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember tahun 2022. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran ekonomi di kelas 10 dengan mengambil materi peran pasar dalam perekonomian. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bangilan. Gimana sih sekolah di SMA Negeri 1 Bangilan itu? Yuk mari kita lihat. Let's go! SMA Negeri 1 Bangilan merupakan sekolah dengan segudang prestasi. Sekolah yang berbasis teknologi dibalut dengan riset dan konservasi. SMA Negeri 1 Bangilan bukan hanya mencetak siswa berprestasi melalui akademik, tapi juga menanamkan dan menumbuhkan minat siswa sesuai kemampuannya melalui kreativitas untuk menjadi lulusan siap kerja. Nah, jadi bukan hanya sekolah kejuruan saja yang bisa menumbuhkan generasi siap kerja, tapi SMA Negeri 1 Bangilan juga memiliki program untuk menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Tak lupa selalu kita ucapkan alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena diberikan kesehatan sampai hari ini. Baik, untuk selanjutnya silakan disiapkan dulu ke atas. Ya. Ya, makasih. Kemudian selanjutnya saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini teman kalian? Minggir ya. Ya, saya absen dulu. Sudah siap? Fiksna? Zahra? Oke, itu. Ya, alhamdulillah semuanya masuk di minggir. Baik, untuk selanjutnya ini kita biasanya cek kelengkapan dulu. Silakan berdiri. Tolong pakaiannya dirapikan, yang belum rapi dirapikan ya. Sudah, kemudian kalau ada sampah di kanan kirinya bisa diambil. Kalau di tempat sampah itu ya yuk. Ya, sudah rapi, sudah bersih. Baik, anak-anak silakan kembali. Terima kasih. Kemudian silakan siapkan ajarnya. Paketnya, catatannya silakan disiapkan. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kita lanjutkan lagi selanjutnya ya. Judulnya, temanya peran pasar dalam perekonomian. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Materi apa? Sebelumnya. Yang pertama sebelumnya permintaan dan tawaran. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya. Yang pertama tentang pengertian permintaan dan penawaran. Ada yang bisa menyampaikan apa itu permintaan dan penawaran? Silakan. Ya, Jessica. Permintaan atau penawaran adalah sebuah barang dan jasa yang ini termasuk bagi konsumen dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Ya. Kalau penawaran, Sedangkan penawaran adalah sebuah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat tertentu. berarti kalau permintaan jumlah barang yang diminta, siapa yang minta? Konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Kalau sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Yang menawarkan siapa? Produsen. Sama pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Oke, saya kira sudah ingat yang ada sebelumnya. Nanti kita bisa lanjutkan materi selanjutnya. Ini sebelum saya lanjutkan materi selanjutnya, saya ada motivasi
motivasi buat kalian untuk menambah semangat sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ini motivasinya begini ya. Yang pertama ini, jangan hanya belajar, carilah pengalaman. Jadi pada saat kalian sekolah, kalian jangan hanya belajar, tapi cari pengalaman. Dari mana? Dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Ikuti semua kegiatannya. Ada OSIS, ada pramuka, ada ekstrakurikuler. Jangan hanya belajar, tapi carilah pengalaman. Kita ketemu. Nah, pembelajaran hari ini judulnya apa tadi? Peran pasar dalam perekonomian. Ini peta konsepnya. Jadi nanti kalian akan belajar pertama pengertian pasar. Yang kedua, jenis-jenis pasar. Yang ketiga, ciri-ciri pasar. Yang keempat, peranan pasar dalam perekonomian. Itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Next, ini kompetensi inti yang akan kalian pelajari pada hari ini. Ada KI 3 dan KI 4. KI 3 itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi nanti kalian belajar untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan permasalahan. Itu dari segi pengetahuan. Kemudian yang keterampilannya, biarkan nanti kalian bisa mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu kompetensi intinya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini kompetensi dasarnya. Yang tadi inti, sekarang dasar sama indikator. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu dari pengetahuan mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Masih ada kaitannya tadinya dengan yang kemarin mungkin ada penawaran masih sama. Jadi tadinya masih sama, itu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian yang pengetahuan, keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Indikatornya ada apa saja? Jadi indikatornya itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, nanti mendeskripsikan jenis-jenis pasar. Sedangkan dalam pengetahuannya nanti kalian menyajikan hasil analisis peranan pasar dalam perekonomian dan menyajikan hasil analisis ciri-ciri struktur pasar. Nah, ini tujuannya, tujuan pembelajarannya selanjutnya. Jadi yang pertama diharapkan melalui diskusi pesertanya diharapkan mampu menjelaskan pengertian pasar, jenis-jenis pasar. Selanjutnya, nah ini strategi belajarnya. Jadi sini ibu menggunakan strategi belajarannya adalah modenya problem based learning atau PBL. Jadi nanti kalian disajikan suatu permasalahan, kemudian kalian analisis, kalian diskusikan dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan ke depan. Itu berarti metodenya pakai PBL. Metodenya pakai apa? Nanti ada ceramah, berarti saya nanti ceramah menjelaskan materi. Kemudian yang kedua nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Yang ketiga presentasi ke depan setiap kelompok, kemudian tanya jawab. Itu metodenya yang akan diterapkan. Terakhir ada evaluasi nanti. Yang dievaluasi ada 3: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian dari pengetahuan ada tes objektif, nanti ada pre-test sama ada post-test. Soalnya sama. Jadi bagaimana nanti kalian ketika ada tes awal, sebelum ada materi, nilainya berapa, setelah ada materi, adakah peningkatan, seperti itu. Next, selanjutnya
referensi belajarnya kita menggunakan buku Ismawanto, kemudian bukunya Alam, itu yang buku paketnya ya, bukunya Alam, sama buku ekonomi lain, bisa dari LKS atau buku yang lain, dan dari internet. Ada dua studinya, di awal dan nanti di tengah-tengah. Silakan berdiri dulu. Yang atas dulu ya. Ikuti yang saya ucapkan dan ikuti apa yang saya katakan, itu perintahnya. Jadi ikuti yang saya ucapkan dan ikuti apa yang saya katakan. Jadi kalau kalian tidak sesuai dengan ucapan guru ya, berarti kalian belum fokus, belum konsentrasi. Dan jadi saya apa yang saya katakan silahkan kalian ikuti. Kita mulai. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ada berapa bebek? Berarti konsentrasi betul. Ya, berarti betul jawabannya seperti yang saya ucapkan. Kita kasih satu. Dengan sesuai. Ada kemarin saya praktekkan ada yang bilang berapa? 10. Berarti kan salah itu. Harusnya kan sesuai dengan yang saya ucapkan atau saya katakan. Silakan berdiri. Dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Saya kirimkan di grup WA ya. Semuanya sudah masuk ke grup WA? Sudah selesai, sekarang dikerjakan. KKM-nya untuk 5, berarti harusnya nilainya berapa? KKM ya. Tapi tidak apa-apa, masih awal, namanya dari kemampuan awal. Dan tadi yang nilainya tertinggi untuk yang tes ada Adin, dapat voucher juga, sama Yayu. Saskia masih di bawah KKM ya, 70, KKM-nya kan 75. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini pembentukan kelompok. Jadi kelompok 1 ada Zestia, ada Tiksna, Mujianti, Dianti, sama Irma. Kelompok 2 ada Ervina, Yayu. Nah ini nanti ada LKPD yang akan saya serahkan kepada kalian nanti, saya sampaikan kepada kalian untuk dikerjakan. Jadi tata cara pengerjaan LKPD-nya seperti ini. Akan diserahkan LKPD, kemudian kalian mencermati LKPD tersebut, kemudian ada kelompok dari mahasiswa, ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD, membuat resume hasil kerja kelompok, dan yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan. Ya. Resume atau kesimpulannya nanti. Nah, ini kita sudah masuk materi untuk yang hari ini, yaitu peran pasar dalam kurikulumnya. Yang pertama ini ada stimulus. Apa yang Anda tahu tentang pasar? Ada yang bisa? Ya, Devi. Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dan ini dia ada video belajaran. Silakan kalian simak dahulu videonya. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, serta struktur pasar. Kita masuk dalam pengertian pasar. Pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sampai di sini tentang pengertian pasar. Nah ini pengertian pasar. Apa itu pasar? Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang dan jasa sehingga tercapai kesepakatan harga. Itu yang dimaksud dengan pasar. Next, selanjutnya ini. Nah ini ciri-cirinya. Apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini? Jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Barang yang dijual bersifat homogen. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik pembeli maupun penjual. Kemudian ada mobilitas barang. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar sebenarnya.
Yang terakhir, produsen atau penjual dan konsumen tidak dapat menentukan harga pasar. Jadi harganya ditentukan oleh mekanisme pasar atau ditentukan oleh tawar menawar antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada penentukan harga untuk yang produsennya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, setelah itu nanti kalian akan berdiskusi. Ini kegiatan diskusinya membagi kelompok terdiri dari 5 siswa, menyerahkan RKPD, menganalisis, diskusi. Nanti saya juga akan mendampingi. Kemudian kalian buat resume untuk dipresentasikan ke depan. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, perhatikan dulu nanti ada LKPD ya. Saya akan bagikan tiap kelompok ya LKPD-nya. Jadi di sini ada 2 permasalahan, 2 LKPD, LKPD pertama dan kedua. Di sini nanti kalian bisa membaca tata cara pengerjaannya. Kemudian di sini ada 6 pertanyaan yang akan kalian analisis bersama kelompok kalian. Kemudian nanti kalian buat analisisnya, kesimpulannya, resumenya, kemudian bisa dipresentasikan ke depan. Ya. Dan saya berikan waktu untuk berkelompoknya, diskusi dengan kelompoknya sekitar 15 menit ya. Cukup ya 15 menit. Ini permasalahan bersama ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ya. Kelompok 1 Delsia. Mengapa pasar persaingan sempurna dianggap lebih ideal atau lebih baik dibandingkan dengan persaingan pasar tidak sempurna? Karena pada pasar persaingan sempurna, penjual atau produsen memiliki monopoli terhadap harga dan tidak membebani konsumen. Ya, ada yang tanyakan lagi? Untuk presentasi kelompok 2. Baik, terima kasih, kita kasih hapus buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kata maju kelompok 5.
Inilah masalah yang kami analisis. Kedua, pasar adalah tempat pertemuan jual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Sasaran kami, peran pasar. Peran pasar diantaranya mengatur kegiatan produksi, menetapkan nilai barang, mendistribusikan barang, menentukan jumlah pembelian dan barang, serta menentukan stok barang. Macam-macam pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi jenis barang yang dijual, waktu jual beli, nama tempat, dan luas tempat distribusi. Itu pasar. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sekarang kami akan menjawab sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan? Ada kebaikan pada apa yang tidak sempurna? Jawab. Pada pasar persaingan tidak sempurna, kualitas barang baru dan unggulan karena ia membuat ingin menjual dengan kualitas yang terbaik. Ada pertanyaan lagi? Berikan contoh pasar persaingan tidak sempurna. Contoh pasar persaingan tidak sempurna antara lain pasar saham, Pertamina, PLN, PDA. Hanya buka dulu pertanyaan atau lebih dari itu? Apa ya? Yang mau tanya lagi? Tadi telah dijelaskan ada peran pasar bahwa pasar sumber daya manusia adalah membantu mengurangi pengangguran. Caranya membantu mengurangi pengangguran itu bagaimana? Oke, saya ingin menjawab dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Selain Dan dengan cara memberikan kesempatan bagi pengangguran supaya tidak menganggur. Ya, buka usaha ya. Supaya ada di pasar ya, buka usahanya di pasar. Oke. Ada lagi tadi? Sudah, oh sudah ya. Sudah ya, berarti sudah semuanya sudah masuk satu persatu, sudah presentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Berarti dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa dari LKP di permasalahan kalian sudah bisa membedakan itu masuk struktur pasar yang mana? Apakah pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah bisa menentukan peranannya. Peranannya pasar itu dalam melayani penghuninya apa saja. Kemudian juga sudah bisa menentukan ciri-ciri pasarnya. Kemudian juga sudah bisa menentukan permasalahan yang ada pada pasar tersebut. Kira-kira apa dan solusi pemecahannya juga apa. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan KPD-nya. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada, jadi sudah paham ya? Baik, kalau itu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan adakan protes. Nah, kembalikan lagi ke pikirannya. Nanti kalian bisa tulis di bawahnya, di protesnya. Ini yang silakan bersama lagi, tanya lagi, linknya masih jalan ya? Iya, jalan lagi. Soalnya sama yang tadi. Ini masih soal yang sama. Ya, soalnya sama dikerjakan lagi. Kira-kira kalian ada peningkatan enggak dari nilai yang pretes tadi dengan soal yang masih sama setelah dapat materi dan sebelum dapat materi? Ya, sudah dikirim? Karena tulis hasilnya di iya, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa untuk penilaiannya evaluasinya ada 3, benar sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini, jadi penilaian saya selama
pembelajaran dari awal sampai akhir. Setelah dilakukan observasi dan pengamatan pada saat diskusi sampai dengan penyajian hasil, disarankan bahwa kriteria untuk modul kelasnya adalah excellent kasih. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, nah ini ya, jadi hasil nilai pretestnya yang pertama Adit dapat 80, yang 80 sama Zeskia 70, yang post testnya Adit Uli Fixna dengan nilai yang sama yaitu 90. Kita ini dimulai oleh Adit ya, tesnya untuk yang tesnya. Untuk yang nilai keterampilannya, ketika kalian tadi presentasi berdasarkan pengamatan dan kegiatan diskusi, presentasi yang kalian lakukan maka dapat disimpulkan untuk kriteria keterampilan maksimum kelasnya dan excellent juga. Semuanya ya, jadi di sini sudah bisa dilihat dari hasil pretest sama post test rata-rata mengalami peningkatan dari awal yang sebelum ada penyampaian materi setelah adanya penyampaian materi. Jadi dibuktikan kalau sudah ada materi berarti paham. Ini. Kemudian kita simpulkan secara keseluruhan. Masing-masing dari belajar dari apa itu pasar? Ada yang mau jawab apa itu pasar? Pasar. Dan sekali lagi, ya monggo. Pasar adalah jumlah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi Kesepakatan harga ya, kesepakatan harga. Oke, ada lagi yang selanjutnya itu jenis-jenis pasar. Silakan sebutkan jenis-jenis pasar, tadi sudah dibahas. Sudah ada di PPT juga, tadi gurunya menyampaikan jenis-jenis pasar. Silakan ya itu. Jenis pasar, pasar pabrik dan pasar abstrak, pasar pabrik, harian, mingguan, bulanan, tahunan, temporer, pasar murah, pasar lokal, pasar nasional, pasar produksi, output input, pasar toko, sempurna dan tidak sempurna. Ya, benar dan sempurna. Oke. Betul ya. Kemudian yang ketiga, bentuk pasar barang ada berapa? Silakan siapa yang mau mengatakan untuk menyampaikan pasar barang, bentuk pasar barang ada berapa? Pasar barang ada berapa? Siapa yang mau mengatakan lagi? Ada yang mau menjawab pasar barang dan ciri-cirinya? Erwin Kina, ada yang menyampaikan? Nah, untuk pasar barang ada berapa? Ada? Di dua Pak. Yang tadi kalian presentasikan ke depan. Ya, Bri. Jadi, apa nih? Silakan. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan. Nah, bisa menyampaikan ciri-cirinya, memberikan ciri-cirinya. Pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna berdasarkan kebutuhan konsumen. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna hanya ada satu modal, tetapi tidak ada. Ya, berarti intinya barangnya ciri-cirinya sama-sama bersifat mungkin, cuma bedanya kalau pasar persaingan sempurna penjual dan pembeli jumlahnya banyak, sama-sama banyak. Kemudian kalau pasar persaingan tidak sempurna, jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembelinya, sehingga bisa menentukan mekanisme harga. Oke, ini dapat voucher ya. Kemudian terakhir peran pasar dalam perekonomian. Krisna ya. Kegiatan ekonomi pasar mempunyai kerangka kegiatannya mengatur kegiatan produksi, menetapkan nilai barang, mendistribusikan barang, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, serta menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Ya, itu peran pasar salah satu pusat dalam perekonomian. Vouchernya, dapat voucher. Oke, semuanya sudah ya. Berarti kan dari sana sudah tahu
kedua, kira-kira bagian apa yang menyenangkan atau kurang menyenangkan? Mungkin kalian suka yang pretesnya, postesnya, atau mungkin suka ekspeditifnya, suka diskusinya, suka presentasinya, atau yang lainnya. Silakan ditulis bagian mana. Sudah bisa minta tolong salah satu untuk mengambil jawaban mengenai refleksinya, diberikan lagi. Next, lanjut, ini rencana tindak lanjut nanti yang akan dia lakukan. Jadi yang pertama di sini ada pengayaan. Pengayaan nanti diberikan kepada siswa nilainya sudah di atas KKM. Jadi nanti hasil pretesmu tadi sama postek kan dilihat KKM-nya 75, nilainya di atas 75, berarti kenapa pengayaan? Dengan apa? Memberikan pembelajaran baru sehingga siswa dapat mengoptimalkan perkembangan kecakapannya. Yang nilainya sudah dapat di atas 75, yang prosesnya tadi yang hasil akhirnya. Kemudian yang standar berarti nilainya adalah pas KKM, berarti pas 75. Memberi penguatan pengetahuan dan keterampilan dengan memberi tugas. Nah, yang nilainya di bawah 75 KKM berarti remedi, memberikan bimbingan secara khusus. Jadi nanti saya akan melihat nilai kalian. Jadi kalian akan dibagi nanti ada yang pengayaan, ada yang itu standar sama yang remedial. Baik, yang terakhir ini pemberian penghargaan untuk kelompok terbaik. Saya sudah menilai tadi presentasinya satu persatu ya. Kemudian untuk nilai siswa nilai pretes dan postes tertinggi, sama siswa paling aktif dalam proses pembelajaran yang saya tadi. Adakah yang sudah bisa menebak kira-kira kelompok terbaik siapa? Dan saya kelompok terbaik ada di kelompok 5. Dari pengetahuannya, dari presentasinya, dari PPT-nya, ya silakan kelompok 5 maju. Saya sudah menilai tadi ya dari presentasi semuanya. Jadi untuk kelompok 5 adalah kelompok terbaik, kita kasih aplaus buat nilainya adalah voucher kelompok senilai 25.000. Kemudian yang kedua penghargaan untuk nilai untuk siswa nilai pretes dan postes tertinggi. Sudah tahu ya dari siapa? Andi, silakan. Hadiahnya dapat voucher RKS 15.000. Ya, katakan. Kemudian yang terakhir, siswa paling aktif dalam proses pembelajaran. Anda tahu siapa yang tadi sering menjawab dan angkat tangan? Saya jatuhkan ke Sesia. Silakan mengikuti. Vouchernya adalah senilai voucher kopi 10.000. Terima kasih. Nah, terakhir tindak lanjut. Ada PR ya anak-anak. Tolong dikerjakan PR-nya, bisa dibuka untuk paket, yaitu halaman 139 PR-nya. Ditunjukkan pertemuan selanjutnya ya. PR-nya ada di halaman 139. Kemudian untuk selanjutnya, materi selanjutnya bisa dipelajari di rumah ya, sehingga nanti pada saat pertemuan selanjutnya kalian sudah tahu materi sebenarnya apa, yaitu tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Kalau tadi kalian ciri-cirinya, ya sudah tahu ciri-cirinya. Ini yang kita bahas nanti ada bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pertemuan selanjutnya. Oke, next sudah selesai ya. Terima kasih sudah selesai. Nana, kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Silahkan dimasukkan